Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa yang kita bahas nih? Hari ini kita bahas buku Stephen Hawking, The Grand Design atau Rancang Agung bahasa Indonesianya. Ngerti nggak? Rancang Agung maksudnya adalah seluruhan alam semesta ini dirancang kan, ada sistemnya, ada perputarannya, ada siklusnya gitu. Itu pasti ada rancangannya tuh dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini Stephen Hawking ini adalah peneliti, orang jenius lah istilahnya. Yang kita bahas adalah bab 3-nya nih, tentang realitas. Aku bacain dulu nih ya. Bagaimana cara kita tahu kita sendiri punya gambaran realitas yang sejati dan tidak melenceng? Mungkinkah kita sendiri ada dalam akuarium raksasa dan pandangan kita dilencengkan oleh lensa raksasa? Gambaran realitas ikan mas koki beda dengan yang kita miliki, tapi bisakah kita yakin gambaran itu tidak lebih sejati? Nah, jadi maksudnya adalah Stephen Hawking menulis di sini ada suatu ketika di kota Italia itu melarang para pemilik ikan hias memelihara ikan mas koki dalam akuarium yang cembung gitu, yang bulat. Kenapa? Supaya katanya kan kalau bentuk dunia ini kan nggak apa ya, kalau di bidang cembung itu kan kelihatannya kan jadi lebih besar gitu kan kalau dari dalam akuarium. Jadi pandangannya Beda. nggak jelas gitu, maksudnya beda dari kenyataannya. Beda dari kenyataan ya. Nah, yang mau kita bahas adalah apakah kita hidup di dunia ini nggak seperti itu? Siapa yang tahu sih? Saya pernah nonton film Matrix kan? Ya itu kan kita itu ada di film itu ya. Kalau kita ada di dalam sebuah komputer gitu. Jadi kayak kita lagi main game doang gitu. Kita benernya ada, tapi kita cuma pikirannya doang nih yang ada di dalam realita sehari-hari ini nih. Sebenarnya mah kita badan ini terus segala kamera segala macem ini itu sebenarnya cuma program doang yang bisa kita sentuh, bisa kita raba, tapi nggak benar-benar asli gitu. Cuman imajinasi gitu. Iya, cuma sebuah program. Tuh, di sini ditulis bagaimana cara kita tahu kita bukan sekedar tokoh dalam opera sabun gubahan komputer. Sayang, tanggapannya gimana? Ya benar sih. Bisa jadi kan, soalnya kan kita nggak tahu yang menciptakan kita itu alam semesta atau ada sebuah apa ya, kekuatan yang nggak kita ketahui gitu loh. Kalau diistilahkan tuh namanya Tuhan kan kalau kita ya yang beriman. Nah, kalau ini kan dia diambilnya Stephen Hawking ini dari otaknya orang fisika, jadi orang yang logis banget gitu, yang kalau soal-soal ketuhanan, iman itu agak dipandang sebelah mata gitu. Jadi mereka mikirnya tuh secara logika. Jadi nggak secara nyata gitu kan? Enggak, iya justru secara nyata, bukan secara filosofis kayak Tuhan atau kita diciptakan oleh Tuhan, diciptakan. Itu neliti dengan kenyataannya gitu. Iya. Yang terjadi dalam dunia ini gitu. Jadi kan seluruh alam semesta ini kan pasti ada itunya, ada rencananya kan. Ada yang ngatur gitu. Jadi kayak siklus bulan sama bumi itu kan berputar 30 hari kan setiap bulan. Terus 24 jam setiap hari. Itu pasti ada yang ngatur itu, nggak mungkin nggak terjadi gitu aja gitu loh. Itu kan terus kan dari dulu sampai sekarang kan tetap segitu kan. Satu tahun itu 365 hari udah pasti. Satu bulan tuh 30 hari, 31 hari itu udah pasti kan. 24 jam juga udah pasti. Dari dulu kan sampai sekarang itu pasti kalau nggak ada yang ngatur mustahil itu. Pasti berantakan kan. Bisa jadi 50 jam seharinya, bisa 12 jam doang gitu kan kalau nggak ada yang ngatur kan. Nah, jadi
apakah benar kita ini bukan ada di dalam sebuah simulasi gitu. Ditanyakan adalah itu, realitas itu apakah benar ada apa enggak sih di sini kita ini? Apa jangan-jangan kita ini cuma nggak sadar aja kalau kita lagi ada di dalam simulasi gitu. Sama seperti yang ditulis di sini nih. Jika satu teori yang disebut kaidah holografik atau holographic principle terbukti benar, maka kita dan dunia 4 dimensi kita boleh jadi hanya bayangan di batas ruang waktu 5 dimensi yang lebih besar. Kalau demikian, status kita dalam semesta sepadan dengan ikan mas koki tadi. Maksudnya, kita ini kan di dunia 3 dimensi nih ya. Pasti ada 4 dimensinya, ada 5 dimensinya nih. Maksudnya? Kalau 2 dimensi tahu kan sayang, gambar datar gitu ya. Bentuknya kotak kan, kalau kita gambar, misalkan gambar kotak. Kalau bintang 3 dimensi adalah kubus jadinya kan. Ada ruangnya, ada ruangnya kan, ada kalau 2 dimensi kan cuma panjang lebar. Kalau 3 dimensi ada tingginya kan, jadinya gini, panjang lebar tinggi. Kalau 4 dimensi itu adalah 3 dimensinya dari 2 dimensi deh. Jadi 3 dimensinya dari 3 dimensi ya, dimensi yang berikutnya. Jadi ada dah model Tesseract kalau teman-teman mau lihat itu. Jadi selalu terus nggak ada batasnya gitu kalau 4 dimensi. Nah, sekarang kita tinggal di dunia 3 dimensi. Apa nggak mungkin kita ini adalah programnya dari bidang 4 dimensi yang kita nggak ketahui itu loh. Jadi intinya adalah pertanyaannya cuma satu. Apakah kita ini realitas atau cuma sebuah program yang kita nggak ketahui gitu, programmernya tuh? Ya realitas lah. Realitas karena dipandang dari sudut agama. Iya. Sebenarnya kan kalau dari sisi logika kan kemungkinan kita ini cuma sebuah simulasi yang dipimpin oleh makhluk-makhluk 4 dimensi atau 5 dimensi itu yang kita nggak ketahui bentuknya, wujudnya seperti apa gitu. Jadi realitas itu gitu. Ya kalau dilihat dari sisi agama ya iya, aku juga yakin ke kita ini beneran ada gitu, darah daging tulang keberadaan kita. Tapi kan kalau dilihat dari sisi yang lainnya gitu, kemungkinan adalah ya seperti itu tadi. Beda ya pandangannya. Enggak sedetail yang seperti yang di agama gitu kan. Iya. Kalau di agama kan udah ini yang ciptain cuma satu, kamu tubuh, darah semuanya kan. Nah kadang itu karena kita nggak mengerti, nggak mau pusing-pusing kan. Ini kan bahasanya pusing kan. Ya udah kita anggap aja lah kita ini adalah satu ciptaan yang diciptakan oleh yang tidak kita ketahui gitu, bahwa itu Tuhan. Udah dianggap aja satu gitu. Kita ambil satu sosok yang kita nggak tahu yang ada di langit, itulah yang ciptain kita. Itu namanya istilahnya pelarian gitu, karena kita nggak tahu, nggak mau pusing, nggak mau mikirin yang nggak kita mengerti gitu. Kadang sih suka dianggapnya gitu. Jadi kesimpulannya adalah nggak ada jawabannya, karena kita juga nggak tahu kan kekuatan yang lebih besar di atas itu apakah benar yang nyiptain kita, atau dia malah cuma memprogram kita, semua keberadaan ini, alam semesta ini menjadi sebuah simulasi kehidupan gitu. Kayak di game itu loh, game farming gitu kan, tahu kan, kita nanam pohon terus dapat buah, iya tumbuh terus, iya bisa kita bikin keluarga, bisa kita bikin rumah gitu kan. Jangan-jangan soalnya ini kan nggak dilihat dari sisi agama, tapi sisi yang logika lebih itu kan. Iya, jangan-jangan kita ini adalah program kayak game gitu, cuma dalam skala yang lebih realistis gitu loh. Yang programmernya itu makhluk-makhluk 4 dimensi, 5 dimensi itu.
Sedangkan kita cuma ada di dunia 3 dimensi yang kita nggak ketahui bentuk-bentuk mereka gitu. Intinya adalah seperti itu. Ya, jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah sebenarnya nggak usah dipikirin sih. Kalau kita udah yakin aja, percaya ya. Satu keyakinan itu ya udah. Nah, kalau soalnya nggak bisa dibandingin juga konsep ketuhanan dengan logika manusia itu beda arah sih sebenarnya. Kalau kita bahasnya ke arah iman gitu, ke arah ketuhanan segala macam, ya udah kita ambil aja yang kita mengerti gitu kan. Sementara yang makhluk-makhluk 5 dimensi 6 dimensi itu yang kita nggak mengerti, ya udah nggak usah dipikirin lah sebenarnya. Gitu sih. Kesimpulannya adalah ya udah terima aja yang kita mengerti, yang nggak kita mengerti ya udah nggak usah dipikirin sih. Ya udah demikian pembahasan dari kita. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, share, dan lain sebagainya. See you next time. Bye.